Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dilanda gempa magnitudo 4,9, warga Seram bagian barat berhamburan dan mengungsi ke tempat yang tinggi. Lokasi longsor di Ambon mulai dibersihkan secara gotong royong. Mencari makan, ular piton sepanjang 5 meter masuk rumah warga di Ambon. Gempa magnitudo 4,9 guncang Seram bagian barat. Lokasi terparah dilanda gempa adalah Desa Latu dan Desa Hualoi, Desa Tomalehu, serta Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian barat. Kuatnya gempa ditambah terjadi gempa susulan merusak puluhan rumah. Gempa membuat warga trauma sebab mereka khawatir terjadi gempa susulan lebih besar. Yang sangat dibutuhkan hari ini oleh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Amalatu itu yang pertama adalah tenda terpal untuk masyarakat bisa buat tempat pengungsian secara mandiri. Yang kita lihat sekarang memang masyarakat buat tenda sendiri, tapi belum punya terpal untuk kita lihat masih banyak yang kosong belum. Nah, masyarakat punya tempat titik untuk evakuasi itu di wilayah sini, dan hari ini kejadian gempa lagi terjadi. Dan masyarakat sudah belajar dari pengalaman di 2019. Pasca gempa magnitudo 4,9, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Ambon mencatat terdapat 35 kali gempa bumi susulan dengan magnitudo mengecil. 10 malam, hampir jam 11 malam lah, dengan kejadian dengan magnitud 4,9 di Kecamatan Amalatu yang juga dirasakan di daerah Kairatu, Masohi, Saparua, dan Ambon. Himbauannya untuk masyarakat untuk tidak panik, untuk tetap tidak panik dengan isu-isu yang beredar, untuk tetap percaya kepada BMKG dan rajin-rajin untuk melihat informasi yang ada dalam informasi yang sudah diberikan oleh BMKG. Tidak ada korban jiwa, namun warga trauma akibat dilanda gempa. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Gempa bumi tektonik magnitudo 4,9 yang melanda wilayah Pulau Seram 4 Juli terasa di berbagai lokasi. Kuatnya gempa itu mengakibatkan warga lari berhamburan ke tempat terbuka dan tempat yang tinggi, seperti di perkebunan di Desa Latu dan Desa Hualoi, Desa Tomalehu, serta Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian barat. Jumlah warga yang diperkirakan ratusan jiwa tinggal di ratusan tenda darurat yang dibangun sendiri oleh warga. Warga meminta pemerintah daerah segera melakukan upaya tanggap darurat dengan membangun tenda serta dapur umum di lokasi pengungsian. Goyangan kedua, katun sudah siap lah, tapi masih di muka pintu. Nanti goyangan ketiga sampai ini baru katun lari, katun sampai di sini pas jam 12. Sementara katun pun tenda ini belum ada, baru tadi malam baru pasang darurat ini. Katun antisipasi karena katun juga katun lebih baik katun di tenda daripada katun di laut. Katun panik sekali Pak. Sudah ulang kali. Yang ini untuk yang kedua kalinya. BMKG setempat mencatat gempa dengan berkekuatan magnitudo 4,9 itu terletak pada kedalaman 2 km bawah laut. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat.
Banjir di Kecamatan Waisama dan Ambalau Kabupaten Buru Selatan yang menerjang ribuan rumah di Buru Selatan menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Selain menyampaikan keprihatinan mendalam, bantuan untuk korban banjir berupa makanan siap saji serta kebutuhan anak-anak mulai mengalir dari berbagai kalangan. Sebab banjir di kawasan Buru Selatan menyisakan trauma mendalam bagi korban serta keluarganya. Antara lain warga Dusun Fatiban, Kecamatan Waisama, Buru Selatan. Maka katong langsung datang untuk meninjau lokasi secara langsung. Jadi bantuan tadi itu dimaksudkan untuk perhatian pemerintah daerah dalam rangka membantu meringankan beban berupa bahan makanan. Namun yang paling mendasar adalah mencari solusi, apa yang menyebabkan sampai di rumah warga yang ada kurang lebih 48 itu terendam. Nah, ternyata permasalahannya adalah luapan air dari kali apa? Kali Wailata. Bantuan berupa makanan siap saji serta kebutuhan anak-anak ini juga diberikan langsung kepada ratusan warga lainnya di Kecamatan Ambalau yang terdampak banjir. Diharapkan bantuan ini meringankan beban para korban banjir. Ramli Blasa melaporkan dari Buru Selatan. Permukiman di kawasan Desa Hatiwe Kecil dan Galala, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang terdampak longsor mulai dibersihkan secara gotong royong. Material longsor berupa lumpur serta pepohonan disingkirkan dari rumah warga. Termasuk puing-puing rumah mulai disingkirkan dari lokasi longsor. Pembersihan dilakukan agar aktivitas warga serta lalu lintas di lokasi ini kembali lancar. Untuk sampai sekarang ini Pak, sudah berapa titik Pak yang dari BPBD? Dari data kita itu sekitar 592, itu yang terdata. Tapi kalau di luar itu juga ada, tapi kami belum bisa mengambil sebagai data karena ada simpang siur terhadap data dari masyarakat. Untuk daerah yang dikatakan ancaman itu banyak. Dari pemantauan kami itu hampir sekitar 700 titik. Sejumlah korban longsor meminta pemerintah segera memperbaiki rumah rusak agar mereka secepatnya kembali menghuni rumahnya. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.